warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini saya dan teman-teman saya akan membahas tentang mengenai upaya-upaya mempertahankan nilai tukar rupiah. Adapun yang akan kami bahas ialah pertama mengenai latar belakang, dan selanjutnya mengenai tinjauan pustaka, dan yang terakhir ialah mengenai saran kebijakan. Perkenalkan, saya Sapitri Hajani Amnur. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang kenapa pentingnya mempertahankan nilai tukar mata uang suatu negara. Mempertahankan nilai tukar mata uang suatu negara menjadi penting bagi negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Kenapa? Karena nilai tukar mata uang negara ini mampu mempengaruhi arus modal dari suatu negara. Kita tahu bahwa sifat arus modal akan mengikuti investasi yang memiliki return atau pengembalian terbesar dengan resiko seminimal mungkin. Nilai tukar bisa mengalami apresiasi dan bisa mengalami depresiasi. Apresiasi artinya adalah nilai mata uang kita mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan nilai mata uang negara lain. Sebaliknya, depresiasi adalah nilai tukar mata uang kita mengalami penurunan jika dibandingkan dengan negara lain. Saat terjadi apresiasi, investasi di negara kita akan memiliki return yang besar dibandingkan dengan negara lain. Hal ini memicu investor asing untuk menanamkan dananya ke negara kita. Hal ini yang dinamakan capital inflow, di mana arus modal masuk ke negara kita. Sebaliknya, saat terjadi depresiasi, banyak dari investor asing menarik dananya dari negara kita. Hal ini disebabkan oleh investasi di negara kita saat terjadi depresiasi memiliki return yang kecil dibandingkan dengan negara lain. Saat terjadi depresiasi akan memicu capital outflow. Capital outflow adalah keadaan di mana arus modal ditarik oleh investor asing dari negara kita. Depresiasi yang terjadi terus-menerus berdampak buruk terhadap perekonomian. Adapun dampak negatif dari terjadinya depresiasi yang terus-menerus diantaranya yang pertama, terjadinya capital outflow. Dana atau arus modal ditarik dari negara kita. Hal ini menyebabkan berkurangnya investasi di negara kita yang akan mengganggu proses produksi. Dampak negatif yang kedua adalah memicu inflasi. Inflasi sendiri dapat diakibatkan oleh terganggunya proses produksi. Yang ketiga, depresiasi yang terjadi terus-menerus dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Dan dampak negatif yang terakhir adalah depresiasi mampu memicu meningkatnya tingkat pengangguran dan meningkatnya tingkat kemiskinan. Krisis nilai tukar yang terjadi terus-menerus berakibat kepada krisis perekonomian secara keseluruhan. Maka dari itu, penting bagi negara yang memiliki sistem perekonomian terbuka untuk mempertahankan nilai tukarnya pada keadaan stabil atau bahkan cenderung apresiasi. Indonesia sebagai negara yang memiliki sistem perekonomian terbuka dengan nilai tukar mengambang bebas harus mampu mempertahankan nilai tukarnya. Maka dari itu, penting bagi Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiadi. Adapun penyebab-penyebab yang mempengaruhi merosotnya nilai tukar rupiah, terdapat faktor eksternal dan faktor internal. Dalam faktor eksternal, yakni yang pertama ialah kenaikan Fed Funds Rate 3 kali dalam tahun 2018. Yang kedua, kenaikan yield atau imbal hasil surat berharga AS. Dan yang terakhir ialah kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan yield dan suku bunga di Amerika Serikat dipicu oleh kepercayaan investor terhadap
prospek ekonomi Amerika Serikat yang semakin hari semakin membaik. Dan selain itu dipicu juga oleh perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Dalam faktor internal, yakni salah satunya ialah disebabkan oleh kenaikan permintaan falas dari korporasi domestik untuk memenuhi kebutuhan pembayaran impor, utang luar negeri, dan dividen yang cenderung meningkat pada triwulan 2 tahun 2018. Perkenalkan, nama saya Nasya Khadijah Widyarini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paper yang berjudul Postscript to the Survey of Recent Development on Causes and Cures for the Rupiah Crisis. Pada paper ini berisi tentang yang pertama, jatuhnya nilai rupiah itu sebagian besar didorong oleh shock. Yang kedua, analisis menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat pada saat sebelum krisis. Yang ketiga, namun shock ini terjadi tidak sepenuhnya tanpa fondasi. Hasil menunjukkan bahwa pada saat itu banyak perusahaan yang melakukan pinjaman dalam bentuk mata uang asing. Selanjutnya, solusi yang terdapat dalam paper ini ialah yang pertama, untuk meminimalkan kerusakan ini, pemerintah dianjurkan untuk berhenti menganggap nilai tukar dan defisit transaksi berjalan sebagai ujung tombak kebijakan. Lalu, fokusnya harus pada membantu sektor swasta menyesuaikan dengan realitas lingkungan yang bertujuan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai beberapa tahun terakhir. Yang terakhir, proses penyesuaian tidak banyak dipengaruhi oleh IMF atau International Monetary Fund, tetapi dibantu oleh keputusan yang diartikulasikan oleh pemerintah untuk Bank Indonesia agar melepaskan diri dengan sebagian besar aset valuta asingnya sebagai suatu tanda bahwa kebutuhan mereka sangat kurang dalam rezim yang benar-benar mengambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andami Latif. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar. Yang pertama ada inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang atau jasa secara agregat. Nah, misalnya itu apabila inflasi pada negara A itu lebih besar daripada negara B, maka nilai tukar negara B itu akan mengalami depresiasi. Hal ini menurut Riono pada tahun 2008. Kemudian yang kedua adalah neraca pembayaran, di mana neraca pembayaran ini adalah transaksi-transaksi yang dicatat pada 2 negara, di mana terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama current account. Current account ini berisi mengenai ekspor dan impor, di mana apabila jumlah impor melebihi jumlah ekspor, maka neraca pembayaran itu akan mengalami defisit, sehingga nilai tukar akan mengalami depresiasi. Kemudian yang kedua ada capital account, di mana terbagi lagi menjadi 2, yaitu capital inflow dan capital outflow. Apabila suatu negara ingin mengalami apresiasi, maka perbanyaklah capital inflow karena investasi asing itu akan masuk ke negara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini ada official financing account, di mana transaksi jual beli itu menurut cadangan devisa, sehingga cadangan devisa itu masuk ke Indonesia atau negara tersebut. Nah, kemudian yang ketiga ini ada suku bunga. Nah, suku bunga ini adalah nilai jasa bagi nilai jasa yang dibayarkan untuk para investor. Nah, apabila semakin tinggi suatu suku bunga, maka nilai mata uang itu juga akan semakin tinggi, seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan, seperti yang telah kita ketahui bahwa Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas nilai rupiah. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, hari ini tanggal 11 Juli 2018, nilai tukar rupiah telah mencapai 14.391 rupiah, yang mana hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah terus mengalami depresiasi. Maka dari itu, sebaiknya segera dibuat sebuah kebijakan untuk menangani masalah ini.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan nilai rupiah ialah yang pertama, dengan mempercepat waktu penyerahan devisa hasil ekspor kepada eksportir. Maksudnya di sini ialah jika sebelumnya waktu penyerahan devisa hasil ekspor kepada eksportir harus dilakukan selambat-lambatnya 90 hari dari tanggal pemberitahuan ekspor, mungkin bisa dipercepat menjadi 60 hari atau 30 hari. Jika nilai tukar terus terdepresiasi, sebaiknya waktu penyerahan devisa hasil ekspor itu semakin dipercepat. Karena jika devisa hasil ekspor semakin cepat masuk ke Indonesia, itu berarti jumlah devisa yang ada di Indonesia itu akan bertambah. Bertambahnya jumlah devisa yang ada di Indonesia akan membuat nilai tukar kita membaik atau nilai tukar kita akan terapresiasi. Selanjutnya, kebijakan lain yang bisa dilakukan ialah dengan penyesuaian waktu minimum holding period sertifikat Bank Indonesia. Maksudnya di sini ialah dalam rangka mempertahankan nilai rupiah, bisa dilakukan perpanjangan minimum holding period sertifikat Bank Indonesia. Misalkan yang tadinya 1 bulan atau 3 bulan bisa diubah menjadi 6 bulan. Dengan dirubahnya waktu ini, maka asing tidak bisa cepat menarik sertifikat Bank Indonesia secara cepat, yang mana artinya jumlah falas akan berada di Indonesia lebih lama. Dengan bertambahnya waktu jumlah falas yang ada di Indonesia ini, maka nilai tukar setidaknya tidak akan memburuk karena lamanya jumlah falas yang ada di Indonesia. Kebijakan untuk mempertahankan nilai tukar yang ketiga yaitu melalui pendapatan devisa dari TKI, misalnya dengan peningkatan tarif pajak, pendapatannya. Nah, TKI itu sendiri adalah tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri yang mengirimkan hasil kerjanya ke Indonesia. TKI merupakan penyumbang devisa terbesar nomor 6 dan sumbangan devisanya itu mencapai 2,2 miliar pada kuartal keempat tahun 2017 kemarin. Poin yang harus diperhatikan pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar melalui pendapatan devisa dari TKI ini yaitu dengan cara menyaring kualitas TKI agar tenaga kerja asal Indonesia dapat bekerja dengan kualitas yang tinggi, kualitas yang baik, kualitas yang bagus di negara lain, sehingga negara lain itu mau menerima tenaga kerja asal Indonesia itu lebih banyak. Ketika TKI yang bekerja di luar negeri itu banyak, maka akan membuat uang hasil kerja yang dikirimkan ke Indonesia itu akan semakin banyak pula, sehingga nantinya pendapatan devisa yang akan diterima pemerintah itu akan semakin besar. Dan jika pemerintah menerapkan kebijakan peningkatan tarif pajak untuk penghasilan TKI, ditambah lagi dengan jumlah TKI yang banyak di luar negeri karena kualitasnya yang bagus, kualitas yang baik, maka pendapatan devisa yang nantinya akan diterima pemerintah itu akan semakin banyak lagi, sehingga nanti akan berimbas pada kestabilan nilai tukar yang misalnya awalnya terdepresiasi bisa menjadi terapresiasi karena jumlah devisa yang meningkat. Salah satu kebijakan yang bisa diterapkan untuk mempertahankan nilai tukar mata uang suatu negara adalah dengan menjaga stabilitas neraca pembayaran. Kita tahu bahwa neraca pembayaran adalah neraca yang mencatat segala transaksi ekonomi yang terjadi di suatu negara, baik itu pada sektor keuangan, sektor perdagangan, dan sektor perekonomian lainnya. Salah satu penyebab depresiasi adalah permintaan akan valuta asing tidak bisa diimbangi oleh suplai valuta asing. Saat valuta asing yang ada di suatu negara sedikit, maka langkah yang digunakan dalam penstabilan neraca pembayaran adalah pada sektor keuangan, kita harus meningkatkan capital inflow dengan menjaga capital outflow. Capital inflow bertujuan agar valuta asing masuk ke negara kita, sehingga permintaan akan valuta asing bisa diimbangi dengan suplai valuta asing tersebut. Pada sektor perdagangan, saat valuta asing sedikit di negara kita bisa melakukan ekspor, melakukan peningkatan pada ekspor, dan menurunkan tingkat impor.
agar valuta asing di negara kita bertambah. Kebijakan selanjutnya yang bisa diterapkan adalah dengan meningkatkan rasio financial deepening. Apa itu rasio financial deepening? Rasio ini adalah rasio yang mengukur kedalaman sektor keuangan suatu negara. Karena Indonesia menerapkan perekonomian terbuka, maka meningkatkan rasio financial deepening menjadi salah satu kebijakan yang mampu mempertahankan nilai tukar mata uang negara kita. Menurut Eisenman dan Crichton pada papernya pada tahun 2006 mengatakan bahwa semakin besar rasio financial deepening suatu negara, maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut dapat dikatakan semakin baik, sehingga negara tersebut mampu mengatasi gejolak nilai tukar mata uang mereka dengan penyesuaian otomatis melalui mekanisme pasar. Dengan meningkatkan rasio financial deepening kita, maka kita semakin mengurangi ketergantungan akan devisa. Karena kita tahu bahwa saat terjadi depresiasi tajam nilai mata uang rupiah, maka biasanya Bank Indonesia mengintervensi dengan memakai devisa dari negara kita. Nah, dengan meningkatkan rasio financial deepening, maka mengurangi ketergantungan kita akan devisa dalam mengintervensi gejolak nilai tukar. Untuk kebijakan yang kelima yaitu memaksimalkan sektor pariwisata sebagai daya tarik wisatawan mancanegara. Di mana menurut Menteri Bappenas yaitu Bambang Brojonegoro bahwa cara jangka pendek untuk menstabilkan nilai rupiah yaitu memaksimalkan dari sektor pariwisatanya, karena sektor pariwisata itu mengundang wisatawan asing untuk membawa dolar dari luar ke Indonesia, sehingga cadangan devisa di Indonesia itu semakin membaik seperti itu. Dan dari pariwisata tersebut juga dapat meningkatkan multiplier efek itu sendiri, yaitu bisa meningkatkan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, investasi maupun konsumsi itu sendiri, sehingga nanti pertumbuhan perekonomian daerahnya juga turut meningkat. Contohnya seperti Provinsi Bali. Provinsi Bali dia telah menarik wisatawan mancanegara itu pada bulan Mei kemarin tahun 2018, yaitu sekitar 528.512 kunjungan wisatawan mancanegara dari berbagai negara. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Bisa dibayangkan apabila Indonesia merupakan destinasi wisata para turis-turis asing yang akan membawa dolarnya ke Indonesia, sehingga devisa Indonesia akan lebih banyak dan nilai tukar rupiah akan terjaga seperti itu. Upaya yang terakhir ialah iklan di media dan pemakaian produk dalam negeri. Iklan di media ini bertujuan untuk menekan harta dan devisa yang tersedot ke luar negeri, serta menimbulkan rasa nasionalisme agar warga Indonesia lebih mencintai produk dalam negeri. Dengan meningkatkan pemakaian produk dalam negeri, maka likuiditas akan tetap terjaga. Tentunya dengan syarat kualitas produk dalam negeri harus lebih ditingkatkan.